Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauludian Nur, NIM 200101120608, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas middle test dengan mata kuliah Psikologi Perpustakaan dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman MA. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication. Secara etimologis, kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis yang memiliki makna berbagi. Istilah komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, proses komunikasi di perpustakaan. Komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah. Di dalamnya memberi nilai yang dapat dimaknai tanpa muncul atau menghasilkan dalam bentuk yang konkret. Karena sifatnya yang terus-menerus dan merupakan sebuah proses, maka komunikasi menjadi bersifat dinamis, bergantung pada tempat, waktu, dan kondisi di mana komunikasi itu berjalan. Muhammad lebih lanjut menjelaskan bahwa komunikasi juga melibatkan suatu variasi saling berhubungan yang kompleks yang tidak pernah ada duplikat dalam cara yang persis sama, yaitu saling hubungan di antara orang, lingkungan, keterampilan, sikap, status, pengalaman, dan perasaan. Semuanya menentukan komunikasi yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Perpustakaan sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang informasi dalam bentuk bahan perpustakaan, maka dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari aktivitas komunikasi, karena komunikasi sebagai sarana penghubung antar manusia. Dalam hal ini pustakawan, dengan demikian bahwa aktivitas di dalam perpustakaan pasti ada proses komunikasi. Kegiatan komunikasi di perpustakaan dapat dilihat dari adanya interaksi antara pustakawan dengan pustakawan atau pustakawan dengan pemustaka. Adanya pesan yang disampaikan dan diterima, dan adanya efek yang terjadi akibat pesan yang diterima. Interaksi layanan di perpustakaan terhadap pemustaka adalah salah satu bentuk aktivitas komunikasi di perpustakaan. Proses komunikasi di perpustakaan dapat dijelaskan dengan menerapkan paradigma Laswell yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi adalah dengan menjawab 5 pertanyaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pustakawan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama adalah melakukan komunikasi yang efektif. Untuk meningkatkan komunikasi yang efektif, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni peningkatan kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, keinginan orang lain, baik untuk komunikasi antar pustakawan dengan atasan, antar pustakawan dengan pustakawan, maupun komunikasi antar pustakawan dengan pemustaka. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan pemustaka. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien bagi pustakawan sangatlah penting. Berkomunikasi dengan pemustaka melibatkan interaksi sosial yang kompleks, baik verbal maupun nonverbal. Misalnya, kemampuan mengkomunikasikan bagaimana menelusur informasi dengan komputer dan dapat menemukan lokasi buku dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, dalam hal ini, seorang pustakawan harus mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Peningkatan komunikasi nonverbal atau bahasa isyarat adalah pandangan mata, anggukan kepala, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan cara berpakaian. Selanjutnya adalah proses interaksi antara pemustaka dengan pustakawan. Sering ditemui sikap-sikap unik dari pemustaka.
sehingga pustakawan harus bisa menanggapi sikap-sikap pemustaka dengan sebaik mungkin. Sikap-sikap unik pemustaka tersebut antara lain, yang pertama, jika ada pemustaka yang tidak sabaran, maka pustakawan harus bersikap sabar, kemudian menerangkan pemustaka. Setelah itu baru memberi pengertian kepada pemustaka. Yang kedua, jika ada pemustaka banyak bicara, maka pustakawan harus lebih sabar mendengarkan dengan baik, kemudian memberi pengertian. Yang ketiga, jika ada pemustaka yang banyak permintaan, maka pustakawan mau mendengarkan dengan baik, menampung permintaannya dan memberikan pengertian. Yang keempat, jika ada pemustaka yang sombong, maka pustakawan harus mendengarkan dengan baik, memberi kesan yang baik, dan memberi pujian. Yang kelima, jika ada pemustaka yang peragu, maka pustakawan harus bisa meyakinkan pemustaka tersebut, menanamkan kepercayaan dirinya, dan membantu pemustaka dengan siap. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam proses interaksi terjadi proses komunikasi melalui aktivitas komunikasi yang dilakukan. Semua pihak yang terlihat dalam proses interaksi tersebut memahami keinginan dari masing-masing anggota. Begitu pula pustakawan sebagai aktor pengelola perpustakaan. Pustakawan juga dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan cerdas. Pustakawan akan berinteraksi dengan pengguna perpustakaan, rekan kerja, pimpinan, dan stakeholder lainnya. Agar mampu berinteraksi dengan berbagai elemen tersebut, maka pustakawan dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi. Jika pustakawan tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka dapat berdampak terhadap kualitas hubungan secara layanan yang diberikan kepada pemustaka, rekan kerja, dan pimpinan. Komunikasi bisa dikatakan cerdas apabila memiliki unsur-unsur, yaitu berkomunikasi secara efektif, berkomunikasi secara santun, mendapatkan efek komunikasi untuk penyelesaian konflik. Kunci komunikasi efektif adalah mencoba mengerti dan melakukan tindakan untuk memuaskan keinginan pemustaka. Dengan demikian, jumlah pengunjung perpustakaan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan mutu layanan yang diberikan. Sekian dari pembahasan saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.